Shalom, Horas Marita Sirena. Dihamu Ruasni Huriata HKBP Resort Ancol Podomoro. Selamat Hari Minggu Kantate Madita. Tema ni Mingguta di Bagasan Sadarion Ima mangedehun haluaun siat Tuhani. Adorak suta mulai acara kebaktiata Sonang marohata lau mangyuton acara kebaktian di Bagas Tabe. Tapahohoma matangiang mahita di Bagasar Rohatabe. Matangiang mahita. Amen. Mare de mahita. Roha honda maronja, la romane
Mari hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tonggi perbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Edehon hamuma di Jehovah ede naiban, ay nunga di pabain ibana akahalongangan, nunga di baboto Jehovah hatuauna, nunga di babatar ibana hatigoranna, diadopan ni akas pelebegu, nunga ditupai tangan siamuna ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganuk jolma na di portibion, sodakon mabuhim tu kami, jala parbadiai marokanami, asau tadahami dalan hanguluan, marhitesiani, say rajai mahami, asau nang manibil kami sian dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patoktong marokanami, marhapor siyaw tuho, markite-ite todi parbadia. Amen. Mari dihita. Nilebata di bagasan mingguta sadarion, ima na dibuat sian patik paunopon dohot lapatanna. Patik paunopon unak pemamun, dia do lapatanni odo. Ikon de habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang kita olo mabain sait-sait tunasa na mangolu. Ikon roha pangulu do rohata dinasa na mangulu. Songoni masahatna atong rak mangidogogo mahida tuadopan debata lao mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata say parugoy mahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Ku serahkan
Mari dimahita. Tatopoti madosata tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomoro kam mida amatian ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalana asa mangulu ibana ido dipangidolo kam alani i uban pangido kami say sudati matulun-tulun asaw nang mangunay beto kami
Sai sesa sude dosa nami, asa mangulu kami di bagasan asini roh kami. Sai pergogoi mahami, asa margogo kami, mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonodo pakaholongi debata di Portibion. Pola do anak na nasasarey di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa liling-liling na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Mari dumahit. Yesus Tuhanku di rumahku, asa mangikutku rohiro aku rinani sonang biro Oh Tuhan Tajahama hatani dibata turpuk epistel di minggu sadarion imana tersurat di buku 5 Musa bidu teluk lusada memuka maisian ayat 4 sahat ayat 22. Tajahama masikat soring dungi roma hatani Jehova tu si Musa idama
nung ngajupang ne ajalmu ne mate maho atong jo masih Joshua jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutane asa martona au tu ibana. Jadi lawa si Musa rabdo si Joshua jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutane. Jadi tadida ma Jehova di bagasan udung-udungi di bagasan obun na marsi jongjong di atas pituni udungi do marsi jongjong obuni. Dungi Roma hatani Jehova tu si Musa idama nalau modum ma anggoho gabe top dot akka opun hehe ma anggo bangsoon jala marmainan mangyuton tu akka dibatasi leban di tonga-tonga ni tano si bongotan nasida jala tadi kono nasida ma angguau jala oseona do padan naung hubain tu nasida. Jadi marsi gorgor mari masu di ari nasasadai mida nasida jala tadi konoku manasida jala pada okku mabohikku sian nasida asa sudah nasida marhinamago iadung mengonai tu nasida akka hinamago godang dohot hagogotan meragam-ragam dohonon nama di ari nasasadai da manginona do akka hinamago on tuau alaso di tonga-tongaku debatakku Alai angguau tok tongdo pada okku situtu bohiku diari nasadai ala salut hajahaton nabi nain ala nau merbalik nasida tu akka dibatasi leban. nuaing pe suraton hamu madik hamu edeon jala ajarkon mai tu halak Israel jala memehon tu bagasan pamangan nasida asa edeon gabi sitidangi diau dopak halak Israel. Aidung saat nasida hubuan masuk tu tano naung huarihon hiat tu opuna tano haboran susu dot situa niloba jadi dung mangan nasida jala bosuran maradu mok marbalik manasida tuak kadebata sileban jala marcoba tusi alai toisonon nama angguau jala oseona padan na hubaini. Jadi ia dung manginona tu nasida akka hinama gogolon dohot hagogotan meragam-ragam ikon edeon ma mamindangi dopak nasida aidang jadi lupai sian pamangan ni pinoparna aita kas dohutat dehian tubuh-tubuh ni rohana naung pina jadi-jadi ni rohana hian sadarion tagan sesahat do nasida hubuan tutano naung kuarikoni. Jadi di surat si Musa ma edeon dinasadari jala diajarkan doi tu halak Israel ima sahatna martua do akan atumangihon hatanya dibata jala na upeopsa. Amin. Mari dihita.
porsiautai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon disadok portibion rap mahitamadok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama paggugo na suhatulusan na tumapalangit kahotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabia siya tong di parbadia, andora suadubuhan. Ido tuhata na tumaw na berni, di pamungan ni Silatus, na matatarpada libana diyaw pinursilang, na tuwa tubanuturo di tanon, na mula mangulo di patulungon, na manaik ti surgo, na gusyamon de bata Jehovah, amanay pargogo na sutudusani, disibay mana pamulaw sogot tutanaon, maumi halak na manguludo na mati. Aw porsia diton di parbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria to panila Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do dia tayo naman do, mula mangulusogot dan ni halak ng mati, do dia nguluan na surasuda. Amen. Tabigema tikting na masa dita di bagasan na sa mingguan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah warta jemaat HKBP Resort Ancol Podomoro, Minggu 10 Mei 2020. Yang pertama, Minggu Kantate. Minggu ini disebut Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ibadah pada hari ini menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, persembahan bulanan. Berhubung kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, maka setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan di tempat kita masing-masing. Yang ketiga, warta keuangan dan persembahan minggu ibadah di rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Ancol Podomoro yang telah mengadakan ibadah minggu di rumah dan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu melalui Sintua Sektor atau melalui transfer rekening kuria. Keadaan keuangan gereja kita akan kita wartakan sekaligus pada saat ibadah di gereja setelah keadaan kondusif. Yang keempat, buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro. Telah terbit untuk kita buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro edisi Mei 2020. Untuk itu, kita dapat menerimanya dari Sintua Sektor kita masing-masing. Untuk mendukung biaya pencetakan buku renungan edisi selanjutnya, maka kami menghimbau kepada jemaat agar kiranya turut berpartisipasi dan dapat memberikan kepada Sintua Sektor masing-masing. Yang kelima, satu, mari kita masing-masing mendoakan bangsa dan negara kita ini supaya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19. Kedua, kita bawa di dalam doa kita supaya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, serta berkat kepada para dokter dan para medis lainnya yang berjuang menyelamatkan para penderita virus COVID-19. Yang ketiga, kepada anggota jemaat HKBP Ancol Podomoro yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, selalu penuh dengan berkat Tuhan buat Bapak Ibu Saudara kami sekalian. Yang kelima, doa kami buat Bapak Ibu
saudara kami anggota jemaat sedang sakit saat ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus berkarya untuk memulihkan dan menyembuhkan dari sakit penyakitnya. Demikianlah informasi warta jemaat dalam minggu ini. Tuhanlah yang memberkati setiap aktivitas gereja dan memberkati kita semua. Mari demahita hukma takapungu peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, oras madihita maginang. Shalom. Di minggu kantate ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki minggu kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
Ada sebuah ilustrasi kisah menarik yang bisa menginspirasi kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yaitu di tahun 1986 digelar sebuah lomba lari maraton di kota New York, Amerika Serikat, dan pesertanya mencapai ribuan orang yang berasal dari berbagai negara. Ternyata dalam pertandingan tersebut setiap peserta harus menempuh jarak 42 km. Namun di antara ribuan peserta ada satu orang peserta yang menyita perhatian banyak penonton, yaitu kehadiran Bob Willen. Dia peserta yang berbeda dari lainnya karena dia mengalami keterbatasan fisik dan bukanlah sebagai seorang pelari yang normal. Bob Willen dulunya adalah orang normal, tetapi kedua kakinya telah diamputasi karena menginjak ranjau ketika ikut berperang di negara Vietnam. Dia adalah veteran, namun kondisinya hanya mengandalkan kedua tangannya sebagai kakinya, tidaklah menyurutkan semangatnya di dalam mengikuti lomba lari maraton 42 km tersebut. Saudara, Bob Willen seperti pelari yang lain tidak bisa menyelesaikan lomba tersebut. Dia hanya mampu berlari dengan topangan tangan menjadi kakinya hanya sejauh 10 km di dalam satu hari. Saat malam tiba, dia harus berhenti dan istirahat untuk tidur. Dan panitia lomba ternyata menyediakan kantong tidur untuk Bob selama berlomba. Dalam pertandingan tersebut menjelang garis finish, 100 meter menjelang garis finish, ia jatuh dan terguling dan sangat mempengaruhi jantungnya. Namun semangat yang pantang menyerah, ia bangkit lagi dan menyelesaikan lomba tersebut dengan kedua telapak tangannya. Justru semua penonton yang hadir kagum takjub kepada dia karena bisa menyelesaikan garis finish sepanjang 42 km. Akhirnya Bob Willen, satu-satunya orang cacat yang bisa menyelesaikan lomba lari maraton, dan dia meraih rekor dunia Guinness. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kisah yang inspiratif ini ternyata mengajak kita sebagai orang-orang Kristen. Di tengah keterbatasan Bob Willen, dia menginspirasi kita tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Justru di tengah ketidakterbatasannya, dia bisa memperoleh semangat yang luar biasa dan meraih sebuah kemenangan. Berjuang bukan berarti tidak pernah jatuh. Berjuang bukan tidak pernah menghadapi tantangan. Berjuang bukan berarti tidak menghadapi persoalan. Tetapi ketika kita kuat, semangat dan yakin, sebesar apapun tantangan persoalan yang kita hadapi, yakinlah kita akan meraih sebuah kemenangan yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di minggu kantate ini kita diajak bagaimana kita orang Kristen menyanyikan sebuah nyanyian baru. Tentu bukanlah menyanyikan sebuah nyanyian yang belum pernah kita nyanyikan, tetapi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang mengimani Yesus Kristus, tentu memiliki semangat yang baru, iman yang luar biasa ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan di tengah persoalan, di tengah pergumulan. Seperti Bob Willen
yang memiliki semangat yang luar biasa. Semangatnya yang baru tidak mengalahkan tekadnya di dalam mengikuti lomba lari maraton. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga kehidupan kita saat ini. Hidup kita saat ini sering diperhadapkan dengan banyak masalah, perjuangan. Bahkan hidup kita ini adalah sebuah perjuangan, sebuah perlombaan, sebuah peraduan, sebuah pertandingan. Tentu tanpa sebuah semangat yang baru, kita tidak akan mampu menghadapi persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang Kristen yang percaya, kita akan mampu bertanding, kita akan mampu berjuang menghadapi banyaknya masalah. Walaupun tantangan secara ekonomi, tantangan secara pekerjaan, tantangan secara keuangan, tantangan sulitnya memperoleh ekonomi, sulitnya memperoleh pekerjaan karena banyaknya yang di-PHK, tantangan karena banyaknya kesulitan yang kita hadapi saat ini. Tentu kita jangan putus asa, tentu kita jangan mudah pasrah. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus mengimani bagaimana Yesus Kristus yang kita percayai, yang kita kasihi telah menaklukkan semua kesulitan, semua masalah-masalah, dan Dia hadir sebagai pribadi yang menolong kita, yang menyertai kita, yang menguatkan kita di dalam hidup ini. Dan itulah yang mau ditunjukkan kitab Wahyu ini. Sebagaimana Rasul Yohanes menerima wahyu di Pulau Patmos, banyak orang Kristen mengalami tantangan, banyak orang Kristen mengalami masalah, pergumulan karena imannya kepada Yesus. Tetapi ketika Yohanes melihat di Pulau Patmos sebuah penglihatan, sebuah kekuatan bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang setia kepadanya, tentu itulah yang menguatkan kita saat ini. Pergumulan, tantangan, persoalan yang dihadapi orang-orang Kristen pada zaman Yohanes tidaklah sama dengan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mereka menghadapi pergumulan yang luar biasa karena imannya kepada Yesus. Imannya kepada Yesus membuat mereka ditolak, ditangkap, ditindas, dipenjarakan, dibakar hidup-hidup, bahkan menjadi tontonan bagi banyak orang ketika diadu dengan binatang-binatang buas. Iman mereka kepada Yesus membuat hidup mereka menderita. Iman mereka kepada Yesus membuat iman mereka semakin kuat dan bertumbuh, walaupun hidup mereka diperhadapkan dengan banyaknya tantangan dan persoalan. Tetapi Yohanes di Pulau Patmos telah mendengarkan sebuah suara dari surga. Melalui kitab ini dikatakan suara nyaring dari surga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Ayat ini mengajak kita sebagai orang-orang yang percaya, betapapun kita menghadapi persoalan, tantangan, penderitaan dalam hidup ini, ternyata Tuhan kita dari surga melihat kita. Tuhan kita memperhatikan kita. Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut pasti akan menyertai kita melalui Roh Kudus. Orang yang berjuang di dalam imannya kepada Yesus, walaupun hidupnya disiksa, walaupun hidupnya ditekan, walaupun hidupnya ditolak oleh dunia ini, tetapi bagi Tuhan merekalah yang layak di dalam mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu ini sering digambarkan sebagai simbol kemenangan orang Kristen. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 12 secara keseluruhan,
Bagaimana seekor naga bisa memburu seorang perempuan. Naga adalah simbol dari iblis, kekuasaan dunia ini. Naga disimbolkan sebagai sebuah kekuatan yang menghambat kehidupan orang-orang Kristen, yang menghambat persekutuan orang-orang Kristen, yang membenci orang-orang yang dekat dan bersaksi tentang Kristus. Naga adalah sebuah kekuatan yang menakutkan bagi orang-orang Kristen. Namun di dalam kitab Wahyu ini, bagaimanapun kekejaman daripada naga tersebut, bagaimanapun kekuatan daripada naga tersebut, ternyata bisa ditaklukkan oleh malaikat-malaikat Allah dari surga. Sedangkan perempuan tersebut adalah umat Allah, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perempuan tersebut menggambarkan kehidupan orang Kristen pada saat itu yang mengalami penderitaan, yang mengalami tekanan, yang mengalami siksaan karena imannya kepada Yesus. Tetapi bagaimanapun tekanan siksaan yang mereka alami, tetapi Yesus Kristus yang telah bangkit memampukan mereka menjadi jemaat Tuhan yang diselamatkan, menjadi jemaat Tuhan yang berkemenangan, menjadi jemaat Tuhan yang mewarisi kehidupan yang kekal. Kitab Wahyu ini mengajak kita di dalam kehidupan kita saat ini untuk selalu percaya kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita harus tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, tentu menuntut sebuah model pelayanan yang berbeda. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang bersaksi hanya di mimbar, yang beribadah hanya di gereja, yang mau melayani kepada banyak orang, tetapi di dalam ibadah di rumah, firman ini mengajak kita, mari kita menjadi saluran doa bagi orang banyak. Mari kita menjadi saluran doa bagi pemerintah kita ini yang berjuang menghadapi epidemi virus corona COVID-19. Melalui ibadah di rumah, kita diajak menjadi orang-orang yang penuh kasih, yang mau berbagi, yang mau memiliki solidaritas bagi banyak orang. Memang dahulu orang Yahudi begitu bangga dengan kekuatan mereka bisa menyalibkan Yesus. Orang Yahudi begitu bangga bisa menangkap Yesus, mengadili Yesus, menyalibkan Yesus. Tetapi itu bukanlah menandakan bahwa Tuhan itu kalah. Itulah bukan menandakan bahwa Tuhan itu takluk. Tetapi ada saatnya Tuhan memberikan kesempatan kepada dunia ini melalui penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus, memberikan sebuah kesempatan bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu memberikan perhatian, Tuhan itu memberikan kesempatan kepada dunia ini untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memiliki rancangan kecelakaan bagi dunia ini, tetapi Tuhan menghendaki dunia ini hidup di dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Minggu Kantate ini mengajak kita bagaimana kita menyanyikan sebuah nyanyian baru melalui sikap kita, melalui pandangan kita, melalui kesaksian kita di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita mengandalkan Yesus, percaya kepada Yesus, dan hidup di dalam sukacita. Walaupun kita ibadah di rumah, berdoa di rumah, tetapi tidak akan pernah mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Tapi inilah saatnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau tunjukkan kita bukanlah orang Kristen yang pasrah kepada keadaan. Kita bukanlah orang Kristen yang mudah menyerah. Tetapi kita adalah orang Kristen yang selalu kuat dan pantang menyerah di dalam Tuhan. Saya tertarik mendengarkan sebuah lagu
jangan pernah menyerah. Dikatakan demikian, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Nanti kita dengarkan lagu ini yang bisa menginspirasi kita dan memberikan permenungan. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita masih percaya masih ada kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya? Apakah kita menyadari bahwa di dalam hidup ini kita sering menyerah atau percaya kepada Tuhan? Lagu ini dipersembahkan untuk menyemangati orang-orang yang percaya yang menghadapi banyak persoalan hidup. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Melalui lagu ini meyakinkan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam hidupmu. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban, bersungut-sungut bukanlah jawaban, mengeluh bukanlah jawaban. Selama Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, maka jangan pernah menyerah. Tetapi ketika kita berjuang, di sana selalu ada kemenangan. Ada beberapa gambaran kehidupan orang-orang yang sukses bisa kita lihat nanti. Orang-orang yang sukses, yang sudah terkenal, yang memiliki banyak harta, yang memiliki banyak uang, ternyata mereka putus asa. Mereka menyerah dan mengakhiri hidupnya. Tetapi anehnya, orang-orang kecil yang sederhana, yang tidak memiliki apa-apa, justru memiliki sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kitab Wahyu ini, marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang dipenuhi sukacita. Orang yang dipenuhi sukacita selalu mendapat kemenangan. Sukacita itu nampak di dalam kesetiaan kita, seperti Wahyu 2 ayat 10c dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Orang yang setia, yang percaya kepada Tuhan Yesus, merekalah yang memperoleh kemenangan sejati. Kemenangan kita bukanlah menjadi orang yang sukses di dunia ini, bukanlah menjadi orang yang diberkati banyak harta, bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi kemenangan kita adalah ketika kita menjadi mewarisi kehidupan yang kekal. Maka jadilah pribadi yang berjuang, yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus, yang selalu menyanyikan nyanyian baru, semangat baru melalui firman Tuhan, karena di sana ada kekuatan yang menjadikan kita anak-anak yang diberkati Tuhan.
Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan pada saat ini. Tuhan senantiasa mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini bahwa Tuhan senantiasa membela orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun di dalam hidup kami sering mengalami banyak tantangan, masalah, dan penolakan karena iman kami kepada Yesus. Tetapi firman-Mu mengatakan, Tuhan selalu menopang kami, menolong kami, menjadi orang yang berkemenangan mewarisi kehidupan yang kekal. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa Indonesia ini, pemimpin kami yang telah berjuang di dalam menghadapi epidemi virus corona COVID-19. Berkati pimpinan bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pimpinan daerah. Berkati seluruh petugas kesehatan medis yang berjuang di dalam menghadapi virus corona ini. Berkati juga orang-orang yang telah mengidap penyakit virus corona. Berikan mereka kekuatan bahwa mereka boleh memperoleh kemenangan melalui kesembuhan, melalui kuasa Tuhan, melalui medis dan juga melalui obat. Kami berdoa buat jemaat-Mu HKBP Persop Ancol Poromoro, mulai dari anak-anak, remaja, Naposo Bulung, kaum bapak, kaum ibu, lansia. Berkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun saat ini kami masih ibadah di rumah, tetapi tidak akan pernah mengurangi semangat kami, tidak akan pernah mengurangi iman kami kepada Tuhan. Karena kami yakin badai pasti berlalu. Seberat apapun pergumulan, sebesar apapun tantangan, Tuhan hadir untuk kami, menyertai kami, menopang kami. Tapi Tuhan menghendaki jemaat-Mu HKBP Persop Ancol Poromoro ini menjadi orang-orang Kristen yang mau mendoakan saudara-saudaranya, menjadi orang Kristen yang mau mendoakan bangsanya, menjadi orang Kristen yang selalu mengasihi melalui doa dan berbagi melalui solidaritas. Bapa dalam surga, kami berdoa buat setiap kehidupan jemaat-Mu atas kelahiran dan juga syukuran atas ulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, berkati kehidupan pribadinya, berkati kehidupan keluarganya, berkati jemaat Tuhan yang bersukacita atas kelahiran anak. Biarlah di dalam kehidupan mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka, senantiasa mengingatkan atas hari-hari ini menjadi berkat di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, yang sedang pemulihan, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, maupun yang sudah sakit lama menanggung di rumah. Berkati mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap medis, memberkati setiap obat dan makanan, supaya mereka bisa lekas sembuh dan boleh berkumpul bersama keluarga. Berkati harapan mereka Tuhan, dengarkan doa mereka dan juga doa-doa kami. Bapa dalam surga, berkati juga ibadah kami ini. Walaupun saat ini kami hanya bisa melakukan ibadah online, berkati petugas hari ini, pengkhotbah, liturgis, pembaca warta, dan juga petugas syuting, editing, amang inang sintua, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan berkati kami, supaya tetap menjadi sukacita bagi orang lain. Bapa dalam surga, hari ini juga kami akan memberikan persembahan bulanan ke gereja-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, setiap persembahan yang kami berikan ke gereja ini, dan juga persembahan bulanan kami kepada Tuhan, biarlah menjadi sukacita dan berkati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami di rumah saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat kami. Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini dan juga dunia ini, menopang kami, memberikan sukacita melalui kesembuhan di dalam hidup kami. Di atas semuanya, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini,
di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tapuji matu hatta marhite ede nomor 125 isoma hita pasahaton peliatan apa dua hon dohot pelean bulanata marede mahita. Tatanya koma pelian natapa pungon teru panidebata martangi yang mahita. Ale debata amanami nadi badua gijang. Hodo harorwan di saluhut si lehon-lehon nading dan tohok nasa uli basa nama uli utus. Upasahat kami masian nami lehon mitu hami pelian nami tuho. Sajalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasupahasu mai jalaramoti. Asahu parhasya kami peleanon pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di kortibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami dari badua gijang, sai pinarbadia ma roarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomani roham di badua tongaon sewon nadi badua gijang. Lehon matu hami sedarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa lidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan, padua mahami siang pangaho. Zare
pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didepakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon madamena tu tonding. Oras marihita maginang, selamat hari Minggu marihita saluhutna. Horas